Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Saya antusias banget nih, karena hari ini kita bakal membedah sesuatu yang luar biasa menarik, semacam titik temu antara tradisi kuno Nusantara dan sains modern. Kita akan mengupas tuntas rahasia di balik aksi pematahan benda-benda keras dalam bela diri merpati putih. Pasti bikin penasaran kan? Apakah kemampuan menghancurkan beton dan besi dengan tangan kosong itu sebenarnya ilmu sihir? Atau murni bisa dijelaskan pakai rumus fisika? Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba deh kalian bayangin sejenak. Pernah nggak sih kalian ngelihat seseorang yang mungkin postur tubuhnya ya biasa-biasa aja, tiba-tiba menghantam balok beton tebal sampai hancur berkeping-keping? Pertanyaan pertama yang otomatis terlintas di kepala kita pasti, ini tuh sihir? Kekuatan gaib di luar nalar, atau sebenarnya penguasaan tingkat dewa terhadap prinsip-prinsip fisika? Nah, menariknya, penjelasan dari para praktisi dan pelatih merpati putih sendiri ngasih kita sudut pandang yang sangat rasional loh, dan kita bakal telusuri ini selangkah demi selangkah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, filosofi sejati merpati putih. Sebenarnya, apa sih tujuan asli dari latihan mereka? Sebelum kita pusing mikirin rumus gaya atau ngomongin seberapa keras sebuah material, kita harus lurusin satu hal fundamental dulu nih. Sering banget kan orang awam salah paham, mikirnya bela diri ini cuma sekedar tujuan fisik aja. Ya pokoknya pukul-pukul benda sembarangan buat pamer kekuatan. Padahal sama sekali nggak gitu. Kalau kita lihat tujuan sejatinya, benda mati yang dihancurkan itu murni cuma sebagai alat ukur. Itu adalah ujian untuk membuktikan apakah teknik atau jurus yang dipelajari, misalnya kayak rangkaian gerakan godong melinjau, udah dieksekusi dengan benar atau belum. Jadi ini 100% tentang presisi teknik dan mengukur kemampuan tubuh, bukan ajang pamer siapa yang paling jago ngerusak barang. Lanjut ke bagian kedua, sains material, yaitu besi dan beton. Mari kita pahami apa sebenarnya yang sedang mereka hancurkan. Nah, setelah paham tujuannya, kita masuk ke ranah sains material. Logikanya, buat ngerti gimana sebuah benda bisa hancur, kita wajib kenal dulu sama target pukulannya kan? Di satu sisi, kita punya beton. Kekerasan beton ini ngaruh banget dari rasio campuran air dan semen. Semakin dikit airnya, makin padat dan brutal kerasnya. Apalagi kalau udah ditambah zat aditif kayak super plasticizers, terus di sisi lain ada besi. Besi ini bisa jadi super keras karena proses manufaktur kayak hot rolling atau karena ada penambahan zat karbon yang merubah strukturnya jadi baja karbon tinggi. Jadi bayangin aja, pesilat ini bukan cuma melawan benda diam, mereka itu secara harfiah lagi menantang hasil rekayasa teknik material tingkat tinggi. Dan tahu nggak sih, ada satu cerita anekdot dari pelatih yang menurut saya unik banget. Di kalangan pesilat, ada yang namanya beton legenda. Jadi gini, beton kan emang butuh waktu buat mengeras. Tapi kadang beton buat ujian ini disimpan terlalu lama, sampai proses pengerasannya itu jadi super ekstrim, jauh di luar standar normal ujian. Beton ini akhirnya dikasih julukan legenda, saking keras dan mustahilnya buat dipatahin. Cerita-cerita kayak gini nih yang nunjukin ke kita seberapa krusialnya ilmu komposisi material dalam dunia bela diri. Masuk ke bagian ketiga, fisika pukulan. Bagaimana massa dan kecepatan bekerja sama menghasilkan daya hancur. Sekarang kita geser fokusnya ke manusianya. Gimana ceritanya tubuh manusia bisa ngalahin material sekeras baja atau si beton legenda tadi? Jawabannya ada di energi kinetik. Hukum fisika dasar bilang kalau energi kinetik sebuah benda itu bakal meroket seiring bertambahnya massa dan kecepatan benda tersebut saat bergerak. Kalau di konteks pukulan silat, berat badan pesilat itu adalah massanya, dan ayunan tangan yang secepat kilat itu kecepatannya. Kombinasi maut dari dua elemen ini yang bakal nyiptain momentum raksasa yang siap dilepaskan pas nabrak target. Jadi logikanya gini, pesilat yang punya badan lebih besar atau massa lebih berat sebenarnya dapat keuntungan fisik yang lumayan gede. Berat badan ini nambahin momentum ekstra dan bikin pijakan kaki jadi stabil banget, jadi mereka nggak gampang goyah waktu benturan terjadi. Tapi, massa aja nggak cukup loh. Kecepatan ayunan adalah faktor kunci yang bakal melipat gandakan energi kinetik tadi. Makin ngebut ayunannya, makin besar pula peluang si beton itu hancur berantakan. Bagian keempat, biomekanika. Kita bahas soal rotasi dan keseimbangan tubuh dalam pergerakan manusia.
Tapi tunggu dulu, tenaga raksasa yang kita bahas tadi bisa jadi senjata makan tuan kalau nggak dikendalikan dengan benar. Bisa-bisa malah tulang kita sendiri yang patah. Disinilah biomekanika ambil peran. Ada 3 langkah wajib buat mengeksekusi pukulan yang sempurna. Semuanya wajib dimulai dari fondasi, yaitu keseimbangan. Pas kaki udah menapak kuat bak akar pohon, dilanjut sama rotasi pinggul. Nah, ini penting banget. Kekuatan pukulan yang sesungguhnya itu datang dari putaran pinggul, bukan cuma nandalin tenaga lengan aja. Abis itu, energi dari pinggul langsung dilontarkan ke depan dengan kecepatan penuh. Sempurna, efisien, dan mematikan. Dan pastinya, buat bisa ngelakuin rantai pergerakan mulus itu, butuh latihan fisik yang nggak main-main. Nggak cuma ngebentuk otot tangan aja. Kalau pesilat mau nebang balok ke arah bawah, punggung dan bahunya harus super kuat. Mereka juga harus mengkondisikan pergelangan tangan biar nggak cedera, melatih kelenturan, dan bahkan memaksimalkan faktor bawaan lahir kayak struktur tulang panjang yang ngasih tuas mekanis lebih menguntungkan. Semua badan benar-benar ikut kerja. Bagian kelima, ujian mental dan kedisiplinan. Inilah penghalang psikologis yang paling menantang. Biomekanika udah sempurna, fisik udah oke, tapi sering banget ini semua ambiar karena satu tembok raksasa. Psikologis. Bayangin deh, pesilat badannya udah gede, kecepatan pukulannya udah kilat, tapi sekian milidetik sebelum tangannya nyentuh beton, tiba-tiba nyalinya ciut. Keraguan yang muncul mendadak ini langsung berubah jadi rem otomatis yang super pakem di otak. Otak kita ngelakuin refleks nahan pukulan, buat menghindari rasa sakit. Hasilnya, betonnya santai-santai aja nggak patah, tangannya malah yang cedera beneran. Nah, buat ngebentuk mental baja yang nggak kenal kata ragu ini, Merpati Putih punya standar ujian yang ketatnya minta ampun. Tiap tingkat punya material ujian spesifik, dan gerakan pukulannya makin lama makin aneh dan susah ditebak. Dan yang bikin saya takjub, ada syarat umur minimal 14 tahun buat ikut ujian patah-patah benda ini. Buat adik-adik di bawah usia itu, mereka dipanggil tunas Merpati Putih, dan sama sekali nggak diajarin mukul beton dulu. Kenapa? Karena kedisiplinan dan mentalitasnya harus benar-benar matang dan siap 100% sebelum menanggung risiko sebesar ini. Dan akhirnya, bagian ke-6, menguak misteri tenaga dalam. Momen di mana kekuatan batin muncul ke permukaan. Nah, kita udah sampai di bagian klimaksnya nih. Gimana ceritanya kalau logika fisika, massa tubuh, dan kesiapan mental udah dihitung sepresisi mungkin, tapi hasilnya masih jauh melampaui batasan nalar manusia biasa. Disinilah kita ngebuka pintu soal tenaga dalam. Ada satu kutipan ngena banget dari pelatihnya. Hanya anggota itu sendiri yang tahu ketika dia melewati ujian yang berat. Ini nunjukin kalau tenaga dalam itu bukan sesuatu yang bisa diukur-ukur sama orang luar pakai penggaris atau kalkulator. Ini adalah kesadaran internal. Si pesilat yang ngerasain sendiri, wah ini murni dari otot saya, atau emang ada energi lain yang lagi mengalir dari dalam ya? Penjelasan puncaknya tuh gini. Kalau ada orang berbadan raksasa mukul beton secepat kilat, terus betonnya patah, itu fisika murni. Kita bisa hitung-hitungan energi kinetiknya. Tapi, kalau ada pesilat dengan postur biasa aja, yang kalau dihitung pakai logika antropometri nggak mungkin bisa ngasilin tenaga buat ngancurin besi atau si beton legenda, tapi ternyata dia bisa bikin benda itu hancur lebur, nah, di titik itulah kalkulator fisika kita angkat tangan. Batas tenaga dalam atau ilmu kanuragan telah dibangkitkan, buah dari olah napas dan disiplin yang panjang. Pembahasan ini ngebawa kita ke sebuah refleksi yang menurut saya sangat menarik. Coba kita pikir-pikir lagi, apakah selama ini kita cuma hidup mengandalkan batasan fisik kita aja? Atau jangan-jangan lewat kedisiplinan yang konsisten, fokus yang tajam, dan ketahanan mental, sebenarnya ada kekuatan luar biasa di dalam diri kita yang lagi nunggu buat dibangunin. Bikin mikir kan? Terima kasih banyak udah nemenin penelusuran kita kali ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.